Baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pemrosesan bahasa pada otak. Nah, sebelum kita memasuki ke pembahasan, terlebih dahulu kita mengenal dulu bagian-bagian otak dan fungsinya. Nah, di papan tulis setelah saya gambarkan bagian-bagian otak dan fungsinya. Yang pertama yaitu area Wernicke. Nah, di area Wernicke inilah berfungsi untuk memahami ataupun menangkap informasi yang didengar dan dipahami. Yang kedua yaitu Broca area. Nah, di area Broca inilah berfungsi untuk merencanakan, untuk memproduksi bahasa. Yang ketiga yaitu Arcuate fasciculus. Nah, ini adalah sebagai jembatan penghubung antara area Wernicke ke area Broca. Yang keempat yaitu supplementary motor area. Nah, di sini semacam serabut yang nantinya akan mengendalikan hasil ucapan yang telah kita proses di Broca area. Baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan pemrosesan bahasa. Yang pertama, bahasa yang didengar, kata yang didengar, itu akan pertama kali diproses oleh area Wernicke. Nah, di area Wernicke inilah bahasa tersebut akan dipahami, dipahami dan ditangkap informasinya oleh area Wernicke. Nah, setelah dipahami oleh area Wernicke, maka selanjutnya adalah fungsi dari Arcuate fasciculus, yaitu menghubungkan informasi yang telah ditangkap oleh area Wernicke, yang telah dipahami oleh area Wernicke ke Broca area. Nah, setelah dihubungkan oleh Arcuate fasciculus, maka yang selanjutnya adalah fungsi dari area Broca untuk merencanakan, untuk memproduksi bahasa yang telah kita pahami, yang telah kita tangkap dari area Wernicke. Maka disinilah letak kita merencanakan apa yang ingin kita ucapkan kembali, apa yang kita ingin produksi bahasa setelah kita memahami bahasa yang telah kita dengar. Nah, setelah dari sini, setelah bahasa itu kita rencanakan, kita produksi, maka langsung ke atas itu disalurkan kepada supplementary motor area. Nah, disinilah bahwasanya letak kita mengendalikan hasil ucapan, ataupun di supplementary motor area inilah kita mengendalikan apakah bahasa yang telah kita rencanakan di Broca area tadi kita ingin sebutkan atau tidak. Nah, baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gangguan-gangguan pada bagian-bagian tersebut. Yang pertama yaitu gangguan pada area Wernicke, atau disebut juga dengan Wernicke afasia. Jika seseorang mengalami gangguan pada area Wernicke, maka dia akan kesulitan dalam memahami ataupun menangkap kata yang didengar ataupun bahasa yang didengar. Yang kedua yaitu gangguan pada Arcuate fasciculus. Nah, jika seseorang mengalami gangguan pada Arcuate fasciculus, maka dia akan mengalami penurunan ataupun tidak tersampainya informasi secara maksimal ke area Broca. Yang ketiga yaitu gangguan pada area Broca, atau disebut juga dengan Broca afasia. Jika seseorang mengalami gangguan pada area Broca tersebut, maka dia akan sulit untuk merencanakan ataupun susah untuk memproduksi bahasa yang telah ia ambil dari area Wernicke. Baik, yang selanjutnya, apakah otak manakah yang lebih dominan terhadap bahasa? Ternyata yang lebih dominan terhadap bahasa sebagai pusat bahasa adalah otak sebelah kiri. Tetapi tidak semua hal diproses oleh otak sebelah kiri. Otak sebelah kiri memproses analitik bahasa, seperti bunyi,
kata, dan lain-lain. Sedangkan otak bagian kanan itu memproduksi holistik bahasa, seperti frasa, deskripsi, dan lain-lain. Jadi, saya ulangi sekali lagi, dalam pemrosesan bahasa pada otak, yang pertama, itu diterima dulu oleh area learning. Ketika kita mendengar suatu bahasa, mendengar suatu kata-kata, yang pertama kali menangkapnya adalah area learning. Setelah ditangkap oleh area learning, maka dihubungkan oleh arcuate fasciculus ke Broca. Maka yang ini, serabut ini, itu adalah arcuate fasciculus yang menyalurkan informasi dari area learning ke area Broca. Setelah informasi tersampaikan kepada area Broca, maka di area Broca ini kita merencanakan, kita memproduksi bahasa. Apa yang ingin kita ucapkan kembali. Setelah kita sudah merencanakan Broca, maka kita langsung disalurkan kepada supplementary motor area. Nah, di supplementary motor area inilah letak di mana kita mengendalikan hasil ucapan kita. Apakah yang sudah kita rencanakan di Broca area tadi ingin kita ucapkan atau tidak? Itu diletaknya di supplementary motor area. Nah, jadi teman-teman sekalian, kesimpulannya bahwasanya produksi bahasa pada otak itu lebih dominan kepada otak kiri. Tanda kutip, tidak semua proses itu diproses oleh otak kiri, tetapi tapi otak kiri itu sebagai pusat. Mungkin sekian dari saya. Semoga penjelasan yang singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata, jika ada kurangnya pemahaman, karena saya masih belajar. Baiklah, saya tutup. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.